Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga damai selalu. Sedangkan saudaraku yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan saudaraku yang tidak bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Bulan September sudah dekat, tinggal 2 minggu lagi. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, zona Asia akan menggunakan format double round robin. Setiap tim akan mendapat jatah menjadi tuan rumah maupun tamu. Ehwal tempat pelaksanaan keputusan diserahkan ke tuan rumah. Oleh karena itu, kesempatan menjadi tuan rumah bisa dijadikan strategi seperti apa yang dilakukan oleh CFA sebelum menghadapi Indonesia. CFA itu PSSI-nya Cina. Cina akan lebih dulu bertandang ke Adelaide, Australia di bulan yang sama, yakni Oktober. Mengutip dari CNN Indonesia, CFA pun mempertimbangkan venue yang cuacanya tak berbeda dari Adelaide, Australia untuk menjamu Indonesia, sehingga timnas Cina tak kesulitan beradaptasi. CFA pun memilih Qingdao. Kebetulan di bulan Oktober Cina memasuki musim dingin. Suhu tertinggi di Qingdao maksimal bisa mencapai 20 derajat Celcius pada musim dingin, sedangkan suhu terendahnya bisa menyentuh 12 derajat Celcius. Mendengar bahwa Cina akan menjamu Indonesia di Qingdao dengan cuaca yang dingin semacam itu, Erick Thohir merespon seperti seorang bocah yang dikerjain temennya ya. Secara impulsif, Erick bilang akan membalas perlakuan Cina tersebut. Menurutnya Indonesia bisa saja menjamu Cina tidak di GBK, melainkan di Stadion Harapan Bangsa di Aceh atau Stadion Lukas NMB di Papua. Warganet juga ikutan reaktif. Banyak yang bilang Cina ini tim lemah, tim yang sangat mungkin dikalahkan oleh pasangan Sintayong. Maka dari itu mereka mencoba menggembosi timnas Indonesia dengan menjamunya ke tempat dingin yang jaraknya bahkan 6 jam perjalanan dari Beijing. Ya, timnas Cina memang jelek ya, namun sebenarnya tidak sejelek timnas Indonesia ya. Kalau kita kalau lihat ke belakang ya. Nah, tapi kita lihat dulu ya sejarahnya, sekurang-kurangnya Cina itu pernah sekali lolos ke Piala Dunia dengan nama ya, Cina. Dan Indonesia baru akan ikut ya, dan belum terbukti, meskipun itu hanya di edisi 2002 lah Cina itu ya, saat dua negara Asia ya, Jepang dan Korea menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 2002. Cina bagi tim yang menggenapi saja di fase grup, The Dragon bergabung dengan Costa Rica, Turki dan Brasil. Jangankan menyabet kemenangan, mencetak gol saja ya ampun, nggak mampu. Satunya kelolosan Cina ke Piala Dunia tersebut malah bisa jadi sesuatu yang tak layak dikenang. Finish di posisi juru kunci, Cina bahkan menjadi tim terburuk di kompetisi itu setelah Arab Saudi ya. Usai edisi 2002, Cina tak lagi ke putaran final Piala Dunia. Paling pol mereka sampai di putaran ketiga. Terhitung sudah 22 tahun Cina tak terjun di Piala Dunia. 2 dekade lebih bro. Di level multi olahraga kelas dunia. Untuk Olimpiade ya, timnas Cina juga terakhir ambil bagian di tahun 2008 ya. Di edisi itu mereka sebenarnya tidak lolos kualifikasi karena Olimpiade 2008 digelar di Beijing ya. Mirisnya meski bermain di depan pendukung sendiri, Cina
terhenti di fase grup. Nah, setelah Olimpiade Beijing tahun 2008, Cina tak pernah lolos lagi ke Olimpiade cabang sepak bola putra, termasuk Olimpiade Paris tahun 2024. Jadi 4 catur bulan timnas Cina tidak bermain di Olimpiade, tak seperti Jepang maupun Korea Selatan. Cina adalah aib sepak bola Asia Timur. Mereka tak pernah sekalipun menjuarai Piala Asia. Cina juga acap kali kesulitan di Piala Asia. Misalnya saja di edisi kemarin, sementara Indonesia bisa melangkah ke 16 besar, Cina terhenti di fase grup. The Dragon tak menggondol satu pun kemenangan di grup A, melainkan hanya meraih 2 dari hasil imbang. Namun berbeda dengan Indonesia yang mencapai terbaiknya adalah 16 besar. Cina sudah 2 kali menjadi runner up, itu di edisi tahun 1984 ketika takluk atas Arab Saudi, dan ketika menjadi tuan rumah di edisi tahun 2004 ya. Waktu itu yang mengalahkan Cina di final adalah Jepang, Ahsan Shiku. Di Asian Games ya, mau itu saat memakai tim U23 atau senior, prestasi terbaiknya hanya medali perak, yakni di edisi tahun 1994 ya. Jadi tim U23 Cina ternyata jauh buruk dari tim seniornya ya. Lihat saja dari 5 kali keikutsertaan di Piala Dunia U23, Cina tak pernah sekalipun lolos dari fase grup. Saking jeleknya Cina, hanya 2 kali meraih kemenangan dari 5 kali tampil di putaran Piala Asia U23. Nah, sekarang Indonesia memang lebih baik ya. Walau baru sekali bermain di Piala Asia U23, Indonesia bisa menempati posisi keempat ya. Yang bisa saja dibanggakan ya. Cina, yang dibanggakan Cina itu hanya gelar AFF Cup atau selevel AFF di kompetisi itulah. Cina 2 kali juara di tahun 2005 dan tahun 2010. Setelah melihat sejarah ya, mari ya, kondisi terkini Cina ya. Sebegitu pula Jepang, Korea Selatan sejatinya merupakan kekuatan Asia Timur. Dengan sejarah itu ya, coba kita lihat ya, kita menerawang atau mengusik ya, bagaimana Cina itu sebetulnya kan bunga yang layu sebelum berkembang, itu Cina ya. Jadi sepak bola Cina cuma bisa melongo, kemajuan sepak bola yang dijanjikan Xi Jinping ambruk dalam waktu yang terbilang singkat. Mengutip dari media Cina Sohu, masyarakat Cina tak lagi berharap banyak pada tim nasional sepak bola pria, namun alasannya bukan hanya karena timnya penuh celah. Masih banyak tim yang buruk namun masih eksis. Tim Indonesia banyak misalnya, sementara timnas Cina tak punya eksistensi. Mereka memang ikut di beberapa kompetisi tapi sekedar ikut-ikutan, yang penting masuk gitu. Pemilihan mereka juga buruk. Malah dilihat dari gimana buruknya tim U23 mereka. Timnasnya saat ini saja masih diperkuat pemain kelahiran tahun 90-an ya. Jadi kalau lihat dari sejarah ini, kita yakin timnas Indonesia akan bisa memenangkan, walaupun ada trik licik akan dimainkan di Kingdo. Jadi timnas Indonesia harus semangat. Bagaimana caranya? Kita harus bantai Cina dengan sejarah yang telah kita uraikan tadi. Saya punya keyakinan bahwa Indonesia akan memenangkan pertandingan. Terima kasih. Merdeka.